Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sunanda. Saya dapat tugas dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Tugas ini yang diberikan oleh Ibu Yoneta Sarangenge. Jadi tema yang hari ini kita bahas adalah yang pertama, pembagian sel saraf, cerebrum, fungsi bagian cerebral cortex, basal ganglia, talamus, hipotalamus, batang otak, cerebellum, blood-brain barrier, dan cairan cerebrospinal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Sel saraf dapat disebut juga dengan neuron. Sel saraf merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai mengantarkan impuls atau rantangan yang diterima sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat dan sebaliknya. Neuron atau sel saraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas atau penghantar, kemampuan ekstabilitas, dapat dirangsang juga kemampuan merespon dengan sangat baik. Neuron terdiri dari beberapa bagian yang setiap jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di otak terdapat kurang lebih sekitar 100 miliar neuron dan sel gilau. Jadi di otak itu mempunyai banyak sekali atau kurang lebih sekitar 100 miliar neuron. Bisa dibayangkan itu begitu banyaknya yang telah Allah ciptakan kepada kita, menciptakan sel saraf itu yang sangat berguna ke kita. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi. Neuron berkomunikasi melalui persimpangan neuron yang disebut sinapsis. Pada manusia dan hewan, tingkat tinggi saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang dan otak, dan sistem saraf tepi. Semua tindakan manusia dan hewan akan melalui sistem saraf otak atau sumsum tulang belakang. Otak akan berpikir, memberikan respon terhadap semua tindakan bergerak manusia. Aktivitas semua manusia akan dikendalikan melalui sistem saraf. Pembagian sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu pertama itu ada sel saraf sensorik, yaitu sel saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan dari indera ke saraf pusat otak. Nah, yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini yaitu sel saraf yang berfungsi membawa impuls dari saraf pusat, yaitu saraf pusat kita tuh berada di kepala, di otak kita, dan sumsum tulang belakang ke belakang otak kita. Nah, yang ketiga itu ada sel saraf penghubung, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Nah, terus jadi sekarang dan mempunyai strukturnya berdasarkan struktur sel ini dapat dibagi menjadi sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, serta sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar, bipolar, dan multipolar. Yang pertama itu sel saraf unipolar merupakan neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Nah, terus ada juga sel saraf bipolar. Ini merupakan neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Sel saraf multipolar yang merupakan neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson bercabang. Nah, sel saraf ini juga mempunyai struktur jaringan sarafnya. Yang pertama ada badan sel. Nah, di badan sel adalah bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus, yaitu inti sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dari rangsangan sitoplasma bercabang menuju akson. Nah, yang kedua itu ada inti sel atau nukleus. Bagian jaringan saraf inti sel atau biasa disebut dengan nukleus berfungsi sebagai regulator. Dari seluruh aktivitas sel saraf, inti sel berada di dalam badan sel dan mengamang di antara sitoplasma. Dan yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma
bagian jaringan serba ini adalah cairan. Jadi hampir sekitar 70% di sel kita itu adalah berupa cairan. Nah, yang memiliki protein yang sangat tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sel neurologia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Yang keempat ada dendrit. Dendrit adalah bagian saraf, bagian sekelumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus. Merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterima menuju badan sel. Nah, yang kelima ada neurit. Neurit atau akson. Bagian saraf neurit ini adalah sel saraf panjang perluasan dari badan sel. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Aksos dilindungi oleh selubung melilin. Selubung ini berupa selaput berbahan lemak dan yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Nah, yang keenam ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Nah, yang ketujuh ada sinapsis. Bagian sel saraf sinapsis adalah ujung akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju neuron lainnya. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit ke neuron lainnya. Terus di sel saraf juga mempunyai beberapa ciri, dan ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama terdapat pada manusia dan hewan, tetapi itu hanya sebagian, tidak semua, hanya sebagian yang mempunyai yang ada di hewan. Yang kedua itu mengirim rangsangan dan menerima rangsangan. Yang ketiga saling ketergantungan antara struktur. Yang keempat memiliki inti sel atau nukleus. Semua aktivitas melalui otak dan susuk tulang belakang. Nah, adapun fungsi sel saraf, yang pertama menerima rangsangan, memberikan respon, mengolah rangsang, dan memberikan tanggapan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cerebrum. Cerebrum atau otak besar. Cerebrum merupakan bagian terbesar di otak. Jadi di otak kita itu mempunyai beberapa bagian, dan termasuk yang saya jelaskan ini adalah otak besar. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan dari sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan sisi kanan tubuh. Nah, jadi otak kanan untuk mengontrol gerakan kita yang mengontrol di daerah pergerakan kita di sebelah kiri, sedangkan yang otak kita sebelah kiri itu adalah sebaliknya. Nah, permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sel saraf yang mengendalikan aktivitas kita di otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal atau bagian depan. Jadi di bagian depan kita, di bagian depan kepala kita, bagian otak bagian depan, yaitu berfungsi yaitu untuk mengendalikan gerakan kita, ucapan kita, perilaku, emosi, kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Nah, di atas kepala kita ini yang disebut lobus parietal mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Nah, sekarang sekarang ada di lobus temporal atau di samping mengendalikan indera pendengaran kita. Nah, jadi indera pendengaran kita ini berada di otak kita di bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi kita berbicara. Nah, seperti saya sekarang ini, saya berbicara. Maka yang berfungsi itu adalah lobus temporal.
Jadi yang selanjutnya ada lobus occipital atau otak bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, penglihatan kita ini bergantung pada otak kita yang ada berada di belakang otak kita. Nah, yang mana otak bagian belakang itu adalah setahu saya ini otak bagian belakang itu sangat sensitif gitu loh. Nah, gitu. Dan selanjutnya ada fungsi dari bagian cerebral cortex. Apa sih sebenarnya cerebral cortex itu? Cortex adalah sebuah lapisan yang paling luar yang ada di sebuah jaringan tubuh. Itulah sebabnya semua organ tubuh manusia memiliki cortex. Misalnya ginjal, kelenjar adrenal, timus, kelenjar getah bening, dan juga otak. Korteks cerebral merupakan lapisan yang tipis yang berukuran 1,5 sampai 5 mikrometer yang membungkus otak kita. Cerebral cortex ini tersusun dari tonjolan yang berlipatan dan berkerucut yang disebut dengan gyri dan celah disebut dengan sulci. Korteks cerebral ini juga dilapisi dengan selaput meninges atau yang tersusun dari ratusan sampai ribuan sel saraf yang letaknya saling berdempetan. Korteks otak ini sering juga disebut dengan materi abu-abu. Sebagian besar proses dari informasi sensorik dari 5 indera kita ini terjadi di korteks cerebral tersebut. Bagian otak yang paling berkembang dari otak manusia yang bertanggung jawab dalam berpikir, memahami, berbicara, memproduksi dalam memahami bahasa, ingatan, perhatian atau kewaspadaan, kepedulian, kesadaran, organisasi, perencanaan, pemecahan masalah, kemampuan sosial, dan fungsi motorik lanjut sampai mengambil keputusan. Fungsi otak besar bisa dirangkum ke dalam fungsi lobusnya seperti fungsinya yaitu lobus frontalis. Lobus frontalis ini terletak di bagian depan otak. Nah, setelah yang bagian otak kita yang di daerah dahi kita ini, yaitu yang disebut sebagai lobus frontalis. Nah, setelah saya sampaikan tadi bahwa fungsinya itu sangatlah berfungsi bagi kita, yaitu kemampuan kita perencanaan, emosi, kreativitas, penelitian, pemecahan masalah. Lobus frontalis ini dibagi menjadi korteks profrontal dan area promotor atau area motor atau untuk area pergerakan. Yang selanjutnya itu lobus partialis terletak di sebelah belakang lobus frontalis di punggung atas kepala, berarti di punggung atas kepala kita gitu loh. Bagian ini bertanggung jawab atas serepsi rangsangan mulai dari suhu, jadi kita bisa merasakan panas dan dinginnya suhu yang ada di sekitar kita itu, yaitu yang menerjemahnya itu yaitu otak dari bagian lobus partialis ini, mulai dari suhu, rasa tekanan, dan rasa sakit. Beberapa fungsi bahasa yang dikendalikan oleh lobus frontalis. Lobus ini merupakan rumah bagi korteks somatosensory yang berfungsi memproses stimulus dari indera dan meresponnya. Nah, selanjutnya lobus temporalis terletak di sisi kiri dan kanan kepala di otak sebelah kita ini berfungsi sebagai menangkap informasi dari organ pendengaran sehingga berkaitan dengan kemampuan mendengar, berbicara, ingatan. Hipokampus yang bertanggung jawab terletak di lobus ini. Lobus temporalis juga terhubung dengan kelenjar pituitari yang berfungsi mengatur hormon, yang mengendalikan perkembangan seksual, kemampuan melawan penyakit, mengatasi stres, dan kemampuan pertumbuhan otot dan tulang. Selanjutnya ada lobus occipitalis terletak di sisi belakang otak yang agak ke bawah gitu loh, jadi otak bagian bawah kita ini. Kemampuan penglihatan dan pengenalan objek retina mata mengirimkan hasil penginderaan ke lobus ini untuk ditafsirkan sebagai sebuah gambar.
Dengan pembagian lobus tersebut, maka secara garis besar itulah fungsinya. Fungsi otak secara lebih rinci dijelaskan berdasarkan area-area setiap lobus tersebut di bawah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu ada basal ganglia. Ganglia basalis adalah sebagian besar motorik. Ganglia basalis memiliki beberapa nuklei yang sama, yang semuanya terletak di substansi alba subcrotialis telesanthali. Nuklei tersebut berhubungan satu dengan lainnya. Nuklei tersebut memberikan efek inhibitorik dan eksitatorik pada korteks motorik. Struktur ini memiliki peran penting pada inhibisi dan modulasi pergerakan serta kontrol tonus otot. Lesi pada dengan pergerakan yang kurang atau berlebihan dapat perubahan patologis tonus otot. Gangguan ganglia basalis tersaring pada penyakit Parkinson yang ditandai dengan trias klinis berupa rigiditas, akinesia, dan tremor. Istilah gangliol basal merujuk ke beberapa massa zat kelabu subkorteks yang terletak di bagian dalam hemisfer cerebrum. Nah, gangliol basal ini atau nucleus telencephalon secara fungsional diintegrasikan ke dalam aktivitas motorik. Ganglia basalis mencakup nukleus caudatus dan nukleus lentiformis atau lentikular. Dan menurut beberapa ahli, badan amigdaloid, corpus amygdalium, dan clusterum nukleus carotidus terdiri dari kepala atau dasar tanduk anterior vertikal dan ekor. Ekor itu panjang dan ujungnya mengecil, mulai setinggi foramen antara bilik atau membentuk batas badan dan tanduk temporal vertikal lateral. Nukleus lentiformis ini dibagi menjadi nukleus medial yang disebut globus pallidus atau pallidum dan nukleus lateral yang disebut putamen. Nah, selanjutnya ada talamus. Talamus adalah bagian otak besar yang berwarna abu-abu. Talamus terletak pada bagian belakang profesor atau otak depan. Talamus dijadikan sebagai tempat lalu lintasnya rangsangan sensorik dari dan menuju korteks otak. Talamus merupakan bagian dalam sistem limbidik. Sistem limbidik adalah bagian otak manusia sebagai sistem otak mamalia primitif. Nah, saya akan menjelaskan struktur tamalus. Struktur tamalus terdiri dari dua massa berbentuk telur dari pengertian jaringan sel saraf. Masing-masing jaringan sel saraf berukuran kacang kenari dan jauh dari dalam fungsi otak. Pada talamus terdapat amigdala yang berfungsi sebagai mengontrol emosi. Talamus terdiri dari sistem lamel yang memisahkan subtalamik yang berbeda. Pada bagian talamus terdapat banyak nukleus karena merupakan persinggahan informasi panca indera dari dan ke otak. Nukleus yang ada di talamus adalah yang pertama, nukleus talamus anterior, nukleus ventalis interior, nukleus ventalis lateralis, nukleus ventalis posteriorus, centrum medianum, nukleus medial, nukleus pulvinar, corpus geniculum medial, formi reticulotis. Fungsi talamus yaitu pengganti dan pertukaran sinyal indera dari sel tulang belakang ke cerebrum atau sebaliknya. Yang kedua, pengganti informasi penginderaan, yaitu maksudnya itu cara kerja mata, pendengaran, pernafasan, dan penciuman. Selanjutnya selanjutnya itu ada pengendali motorik, pengendali fungsi otonomi bagian organ tubuh, keseimbangan tubuh, terus pengatur ekspresi wajah. Jadi seperti wajah saya sedang tersenyum ini, cemberut, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan yaitu
talamus yang berartinya itu di bawah. Talamus itu sendiri adalah bagian otak yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi neri. Hipotalamus terletak di pangkal otak di bawah talamus dan di dekat kelenjar pituari. Semua otak makhluk bertulang belakang atau vertebrata seperti kita ini memiliki hipotalamus. Pada manusia, ukurannya hampir sama dengan almond. Nah, jadi talamus pada manusia itu hampir ukurannya itu sebesar biji almond gitu loh. Hipotalamus adalah area kecil pusat otak yang memiliki banyak peran penting. Hipotalamus yang tidak berfungsi baik dapat menyebabkan banyak masalah dalam tubuh. Jadi apa sih fungsi hipotalamus itu? Nah, untuk berfungsi dengan normal, kondisi tubuh perlu tetap berjalan normal dan seimbang. Tugas utama hipotalamus adalah untuk menjaga kondisi ini sebisa mungkin. Caranya, hipotalamus bertindak sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal saraf dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, hormon-hormon inilah yang membantu mengatur berbagai fisiologis tubuh kita ini, seperti suhu tubuh, rasa haus dan lapar, emosi, siklus tidur, gairah seksual, persalinan, tekanan darah dan detak jantung, produksi asam lambung, keseimbangan cairan tubuh. Sinyal yang diterima oleh hipotalamus akan memberikan tahunya apakah keseimbangan tubuhnya sudah tercapai atau tidak. Apabila tidak, hipotalamus akan mengalirkan hormon yang dibutuhkan pada aliran darah untuk membantu tubuh mengembalikan keseimbangannya. Contohnya, apabila hipotalamus menerima pesan bahwa suhu tubuhnya terlalu panas, hipotalamus memerintahkan endokrin untuk menghasilkan keringat guna untuk mendinginkan tubuh. Nah, jadi keringat itu juga mempunyai fungsinya loh guys. Fungsinya itu jadi di saat tubuh kita yang panas, hipotalamus itu yang dia itu akan menerima pesan bahwa suhu tubuh kita itu panas gitu loh. Jadi keringat itu sebagai ibaratnya pendingin tubuh kita gitu loh. Sebaliknya apabila suhu terlalu dingin, hipotalamus akan membuat suhu tubuh merinding untuk menghasilkan panas. Nah, di saat tubuh kita itu merasa kedinginan, hipotalamus langsung bereaksi secara otomatis untuk merinding, untuk merasakan, untuk menghasilkan itu panasnya suhu tubuh kita. Nah, selanjutnya ada batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Maaf kalau misalnya saya agak salah menyebutkannya. Pada gerak voluntar, batang otak merupakan jalur yang dilalui impuls rangsang sebelum mencapai cerebrum. Impuls rangsang dihantarkan oleh tractus ascendens atau serat-serat sel saraf yang menghantarkan impuls ke otak. Untuk diolah di otak, lalu impuls meresponkan dihantarkan yang oleh struktur descendentes itu atau serat-serat saraf yang menghantarkan impuls menjauhi otak. Pada perbatasan antara batang otak dan susun tulang belakang, jadi antara otak dan susun tulang belakang itu di bagian sini atau medula spinalis terjadi depositio atau penyilangan. Serat-serat cortex spinal atau serat-serat saraf descendentes dari cerebrum ke medula spinalis. Serat-serat kortok spinal dari otak kiri menyilang ke bagian kanan medula spinalis dan serat otak kanan menyilang ke bagian kiri. Penyilangan ini menyebabkan bagian tubuh kanan dikendalikan oleh otak kiri dan bagian tubuh kita sebelah kiri ini dikendalikan oleh otak sebelah kanan. Batang otak merupakan tempat melekatnya seluruh saraf kranial atau kecuali saraf 1 dan 2 yang menempel pada cerebrum otak atau otak besar. Nah, baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan cerebrum. Cerebrum atau otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai berikut.
Yang pertama, yaitu mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang otot, sama baiknya dengan masuknya auditorik dan sistem visual. Otak kecil juga memonitor perintah motorik yang dihasilkan oleh otak besar. Otak kecil mengintegrasikan informasi ini dan dikerjakan sebagai koordinasi dan pemindahan kesalahan selama pelaksanaan fungsi motorik dari perseptual. Jadi, jika otak kecil ini rusak, maka mata akan mengikuti gerak benda tetapi tidak akan berhenti tepat di mana benda itu berhenti. Baiklah, selanjutnya ada blood-brain barrier atau sawar darah otak. Dalam bahasa Inggris blood-brain atau BBB triple B adalah sebuah antarmuka yang memisahkan zalir atau cerebrospinal dengan pembuluh darah. Antarmuka tersebut merupakan sel endotelial yang saling mengikat dengan begitu erat dengan ikatan dimer dan mempunyai transporter seperti occludin, claudinase, junctional adhesion, molekul atau JAM atau ESEM. Transporter tersebut dihubungkan oleh suatu korteks protein agar dapat mengikat antarmuka tersebut. Salah satu kompleks protein tersebut adalah ZGO1. Nah, yang ke-10 dari materi ini adalah cairan cerebroproportional. Cairan ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi otak. Jadi, otak kita itu dilindungi oleh sebuah cairan cerebrospinal kalau nggak salah ya. Cairan ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi otak kita. Oleh karena itu, gangguan pada cairan ini bisa menyebabkan gangguan juga pada fungsi otak. Jadi, apabila gangguan cairan yang melindungi otak kita itu mengalami gangguan, maka terganggu juga lah otak kita itu tersebut. Komposisi cairan cerebroproportional itu yaitu yang normalnya adalah 99% adalah air, sisanya terdiri dari protein, glukosa, sel monokoler, dan elektrolit enzim, dan sel darah putih leukosit. Karena sebagian besarnya adalah air, cairan ini memiliki warna yang jernih atau bening. Nah, dan dia juga mempunyai fungsi. Cairan cerebrospinal ini mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Cairan ini memiliki sifat antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Cairan cerebrospinal ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjaga jaringan otak agar tetap berada di posisinya dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera. Yang kedua, sebagai media untuk mengatur nutrisi ke jaringan otak dan membuang zat sisa dari yang menjaga keseimbangan tekanan intrakranial bersama dengan darah dan jaringan otak. Nah guys, segitu aja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa sebagai pembelajaran buat kalian semua. Jadi saya bisa menjadi pahala saya di alam akhirat nantinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.